Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah bimbingan konseling jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini sedikit kami membahas tentang bimbingan belajar. Saya Rafiah dari kelas 6 AKITI B akan membahas tentang pengertian bimbingan belajar. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Kata bimbingan pertama kali ditemukan dalam buku yang berjudul Year's Book of Education pada tahun 1955. Dengan penjelasan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usahanya untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosialnya. Kemudian ada beberapa pendapat di sini mengenai pengertian definisi dari bimbingan. Yang pertama kita lihat dari Abu Hamid, yang mengatakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki individu itu mampu mengembangkan diri secara optimal, baik itu dengan jalan memahami dirinya, memahami lingkungannya, mengatasi hambatan guna menentukan rencana kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian kita lihat dari definisi Stop dan Wellquist, yang mengatakan bahwa bimbingan belajar adalah suatu proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada dirinya maupun untuk orang lain. Kemudian kita lihat lagi pendapat Jonas bahwa bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian masalah dalam kehidupan individu tersebut. Dari beberapa definisi tadi dapat disimpulkan pengertian bimbingan. Yang pertama, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu yang membutuhkannya pembimbing, yang hanya bertugas untuk mendampingi individu serta memberikan saran dan jalan alternatif. Sedangkan keputusan berada penuh kepada di tangan individu tersebut. Kemudian yang kedua, bimbingan. Bimbingan itu diberikan kepada individu dengan maksud agar dapat memahami dirinya dan membantu memecahkan masalahnya sehingga dapat memaksimalkan kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan dan manfaat bagi lingkungannya. Kita beralih sedikit ke pengertian belajar. Secara umum dilihat dari sudut pandang pendekatan behavioristiknya, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang teramati, di mana perilaku ini bersifat relatif menetap serta merupakan hasil interaksi dengan lingkungan dan dengan diri individu itu sendiri. Lingkungan sebagai stimulus dan individu itu sebagai responnya. Jika dilihat dari pandang pendekatan kognitif, belajar merupakan suatu proses perubahan mental yang memberikan kesempatan pada individu itu untuk berpikir. Dilihat dari sudut pandang konstruktivistiknya, belajar adalah suatu proses pembangunan pengalaman baru dari pengalaman yang telah ada. Nah, pembangunan pengalaman baru ini berupaya untuk merevisi pengalaman lama yang dirasa kurang sesuai pada diri individu dan lingkungannya. Berbeda lagi jika dilihat dari sudut pandang pendekatan humanistiknya. Pengertian belajar adalah suatu proses perkembangan dalam diri individu untuk lebih bertanggung jawab. Proses dan sikap yang muncul ini disesuaikan dengan minat yang ada pada diri individu dan kemampuan mereka untuk mewujudkan minat tersebut. Nah, dari penjelasan konsep belajar di atas, maka disimpulkan beberapa ciri dari belajar. Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku dari individu, baik itu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian ciri yang kedua, perubahan ini merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini bisa berupa interaksi fisik dan psikis. Kemudian ciri yang ketiga, ciri yang terakhir adalah perilaku. Perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurningsi. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, asal kampus UIN Mataram. Jadi, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tujuan daripada bimbingan belajar. Yang mana tujuan bimbingan belajar ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum adalah membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal. Sedangkan tujuan khusus merupakan pembahasan dari tujuan umum yang mana dikaitkan dengan pribadi atau individu masing-masing. Artinya, setiap pribadi memiliki tujuan bimbingan yang tidak sama sesuai dengan permasalahan yang ada dan yang dialaminya. Jadi, dilihat dari beberapa aspek lain, ada 3 poin. Yang pertama tujuan bimbingan dalam aspek pribadi dan sosial. Dan yang kedua, tujuan dalam aspek belajar. Dan yang ketiga, tujuan dalam aspek karir. Yang mana tujuan bimbingan dalam aspek pribadi dan sosial ini merupakan untuk memberikan pengalaman agar seorang individu lebih baik untuk diri sendiri maupun di kehidupan sosialnya. Yang kedua, selanjutnya tujuan dalam aspek belajar, yang mana agar membantu seorang peserta didik memiliki sikap dan kebiasaan positif dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang masa atau sepanjang hayat, bisa dibilang seperti itu, serta memiliki keterampilan. Yang ketiga, tujuan dalam aspek karir, yang mana agar memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan terkhusus dengan pekerjaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Melinda dari kelas A jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip dalam bimbingan belajar. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu prinsip. Prinsip adalah suatu pegangan atau pegangan seseorang dalam berpikir, bertindak, dan melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa prinsip dalam bimbingan belajar. Yang pertama, bimbingan belajar itu dibutuhkan oleh seluruh siswa di sekolah. Dalam artian, seluruh siswa di sekolah itu wajib menerima bimbingan belajar dari gurunya. Karena semua siswa atau ada beberapa siswa yang mungkin kesulitan dalam memahami pelajaran. Oleh karenanya, bimbingan belajar itu perlu diberikan kepada seorang siswa tersebut. Kemudian yang kedua, bimbingan belajar berfokus pada kegiatan anak di sekolah. Nah, disinilah kita lihat pentingnya seorang konselor atau guru yang harus memperhatikan atau memberikan bimbingan belajar kepada siswa-siswa yang kesulitan memahami pelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, bimbingan belajar berfokus pada kebutuhan-kebutuhan anak di sekolah. Nah, ada beberapa kebutuhan anak di sekolah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anak itu memiliki kondisi fisik yang sehat, dalam artian tidak sakit, tidak lemas, dan tidak malas. Kemudian yang kedua, para siswa memiliki peralatan belajar yang memadai. Dan yang ketiga, kebutuhan yang ketiga, para siswa memiliki ruang kelas yang rapi dan bersih. Kemudian prinsip selanjutnya, bimbingan belajar itu harus memberikan pelayanan kepada peserta didik. Oleh karenanya, seorang konselor harus berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya. Kemudian, prinsip selanjutnya, bimbingan belajar ini berorientasi pada peranan konselor. Nah, disinilah kita lihat peranan konselor dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah peserta didik. Konselor itu harus mencontohi teladan yang baik menjadi teladan yang baik kepada para siswanya, agar para siswa mencontohi seorang guru yang memiliki sifat-sifat yang baik. Kemudian, bimbingan belajar ini berfokus pada kemandirian belajar anak. Nah, setelah setelah kegiatan belajar mengajar usai, seorang guru atau konselor itu wajib memberikan pelatihan kepada siswanya agar kita bisa tahu
seberapa paham mereka akan materi yang dipahaminya. Kemudian yang terakhir, bimbingan belajar itu berkaitan dengan peranan psikologi. Nah, seorang guru atau seorang konselor tidak hanya memperhatikan para siswanya dalam seberapa besar, seberapa mungkin mereka dalam memahami pelajaran, tetapi seorang guru atau konselor wajib memperhatikan para siswanya dalam bagaimana mereka bersosialisasi dengan temannya, bersosialisasi dengan gurunya, dan apakah siswanya tersebut berlaku sopan dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, saya pemateri keempat ingin menjelaskan tentang asas-asas dalam bimbingan konseling atau bimbingan belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa asas-asas dalam bimbingan belajar ini sangatlah penting, dikarenakan jikalau tidak ada asas-asas ini, proses konseling itu akan mengalami masalah atau problem, atau bisa saja proses konseling itu akan terjadi penutupan atau kasusnya itu tidak tuntas. Beberapa dari asas-asas ini adalah, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan atau confidential namanya. Asas ini adalah di mana seorang konselor haruslah menjaga aib-aib dari seorang klien atau kliennya tersebut. Jikalau seorang konselor ini membeberkan atau menceritakan aib-aib dari kliennya, maka keprofesionalannya itu tidak ada lagi artinya. Yang kedua yakni asas kesukarelaan, di mana seorang guru ataupun seorang konselor yang ada di sekolah misalkan haruslah sukarela dalam menjalankan proses konseling kepada muridnya. Terus yang ketiga ini adalah asas keterbukaan, di mana seorang klien ini haruslah bersikap terbuka terhadap konselor. Jikalau ingin dibimbing atau dikonseling oleh seorang konselor, jikalau klien ini misalkan berkata tidak jujur, maka proses konseling ini akan terhenti ataupun mengalami masalah. Terus yang selanjutnya ini adalah asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini adalah seorang konselor itu haruslah bersikap maju dalam berkonseling. Jikalau apa yang dihadapkan sekarang ini haruslah membuat mindset dari kliennya tersebut maju. Artinya harus memberikan motivasi atau dorongan yang lebih dinamis lagi. Artinya tidak monoton. Yang selanjutnya ini adalah asas keahlian, di mana konselor ini haruslah orang yang profesional, haruslah yang mengerti akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien. Yang terakhir adalah, yang tidak kalah pentingnya ini adalah asas pindah tangan. Jikalau seorang konselor ini tidak mampu membimbing atau mengkonseling dari kliennya tersebut, bisa dipindah tangankan kepada seorang konselor yang lebih profesional lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.